kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang masih memberikan kita kehidupan, kesempatan, kesehatan, serta nikmat iman, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita di subuh ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang akan dipilih dan terpilih untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Kemarin salah satu dari tetangga kita Gria Kuning meninggal. Yang saya ingin ceritakan bahwa beliau itu malamnya masih asik wilayaan sesama majelis taklim. Tapi ketika menjelang siang, tiba-tiba beliau dipanggil Allah. Maksudnya betapa kehidupan itu sangat singkat dan kita tidak tahu kapan akhir dari kontrak kita di kehidupan dunia ini. Maka wajiblah kita bersyukur di hari Minggu ini ketika kita mampu membuang pahala sebanyak mungkin untuk menghantarkan kita ke kehidupan akhirat yang bahagia dan sejahtera. Hari ini kita melakukannya lagi dan kita istiqomah untuk itu, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap kegiatan kita ini. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kegiatan kita ini sangat bagus, dan ini adalah salah satu perwujudan kita di dalam doa-doa kita ketika kita berdoa bahwa memohonkan ampun keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat, dan berdoa kita tidak saling melukai dan saling bersaksi di kemudian hari kelak. Inilah perwujudan kegiatan rutin kita di Masjid Kasitu untuk menjalin ukhuwah Islamnya, karena kita kelak akan saling bersaksi di hari kemudian bahwa kita adalah umat Rasulullah. Untuk meningkat waktu, kita segera akan memberikan kesempatan kepada beliau, Pak Ustadz Heri Khairuddin, yang sudah memimpin kita sholat subuh, dan untuk beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Dat yang Maha Ghafur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghirup udara bebas. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih mendapatkan hidayah dan taufik-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa diantarkan ke masjid ini. Semoga setiap apa yang kita lakukan bermuara kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah
menjadikan setiap langkah kita langkah yang penuh dengan makna dan ibadah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, keselamatan dan keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga Allah menjadikan usia kita usia yang penuh dengan manfaat di dunia dan kelak di akhirat. Di bulan Rajab ini kita sering berdoa dengan satu kalimat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Nabi menyebutkan Rajab itu bulannya menanam, bulannya menyemai. Sya'ban adalah bulannya menyiram, dan Ramadan adalah bulannya memetik atau memanen. Jadi kita sebagai orang Muslim sangat memahami bahwa Ramadan itu panennya segala pahala. Ramadan itu panennya segala kebaikan. Ramadan itu adalah untungnya bagi setiap orang yang berharap keuntungan. Tapi tidak ada sebuah kesuksesan tanpa proses. Tidak ada keuntungan tanpa perjuangan. Maka jika kita berharap Ramadannya sukses, kita berharap Ramadannya berujung dengan kenikmatan, maka kita perlu proses dan perjuangan sebelumnya. Nabi mengisyaratkan mulailah dari bulan Rajab. Namawi seueur anu di bulan Rajab memperbanyak saum, maka persiapan menuju Ramadan. Ada yang dari bulan Rajab sudah memperbanyak baca Quran, persiapan menuju Ramadan. Ada yang di bulan Rajab sudah menyiapkan sedekah menuju persiapan bulan Ramadan. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita pun akan segera menyiapkan persiapan-persiapan menuju Ramadan. Dan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Nah, jadi jihad pagi hari ini kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ilmu kita dan untuk lebih meyakinkan dan menambahkan ketakwaan kita. Salah satu fondasi ketakwaan itu adalah iman. Iman. Dengan iman hidup akan nyaman. Dengan iman hidup akan terarah. Dengan iman kita akan mudah untuk beribadah. Laras ketemunya. Hujan, tiris, laras. Kira-kira mendingnya ke masjid apa ngarengkol? Ngarengkol. Kayaknya. Namun temut ahad aya pengawasan cek ibu mending sare daripada ngaji, ya. Dan ngaji mah kitu-kitu kene. Ya Bu ya. Kan cek jalmi munafik mah ngaji. Paling ya Ustadz mah nyuruh kebaikan, melarang keburukan gitu ya. Ya iya, seperti orang dagang mah kalau nggak membeli ya menjual. Betul ya? Tapi karena ada iman, hujan, lagi gerimis, tengah gebret, leres. Mendingan iktikaf di masjid, nunutan wae menang pahala. Leres gitu. Daripada di imah tibra temenang nanaon tuh iman Pak ya. Uyos di masjid maka jen eluk-elukan oge gitu hari sugan teh eluk-elukan teh ngarti sing horeng nundutan ku abdi didoakeun nundutan mudah-mudahan sing ageung pahalana mucenghar masing leuwih gede
Ya Bu, subhanallah. Ini iman Pak. Kalau tanpa iman, susah. Makanya pokoknya iman itu adalah tauhid. Ini. Kenapa orang malas sholat, sanes teu ngarti sholat? Bukan mereka tidak tahu wajib sholat. Bukan mereka tidak tahu pahala sholat. Bukan mereka tidak tahu neraka lamun kerja manut sholat. Tapi kebanyakan mereka lemah dalam keyakinannya. Betul? Subhanallah. Kalau ibu yakin besok akan dibagi BLT di kelurahan, tiket sudah didapatkan. Ya, besok dapat BLT 600.000. Di subuh hujan gede. Pertanyaan saya, angkat moal? Angkat. Ya Pak, betul. Kenapa ibu berangkat? Yakin BLT cair. Kajian hujan. Tapi coba lamun kata Pak RT teh, Bu ke kelurahan aja, aya naon gitu, sugan we BLT na aya, mana tiketna? Ibu mah jigana teu kabagan tapi susuganan we eta mah kaditu. Tidak ainul yakin, teu yakin. Ibu berangkat moal deh. Kalah kagus hujan badagiuhan ini temenang nanaon kan ngulutruk akhirnya. Ya, ini keyakinan Bapak Ibu. Makanya saya ingin terus mengajak Ibu Bapak, ayo kita mantapkan keyakinan. Dalam kesempatan hari ini saya coba ambil satu temanya dengan Ar-Rahman. Kita masih melanjutkan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ulang-ulang deui kapengker. Barangkali lupa. Ya, Bismillah itu mengandung makna yang pertama bikana makana wa biyakunu mayakunu. Olehku kata Allah, apapun yang sudah terjadi dan olehku pula sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi namina qadar atau napi takdir. Takdir baik maupun buruk itu adalah hak Allah. Sehingga bagi kita jangan suka menyalahkan takdir. Dan moal bisa balikan deui. Terus gitu Bu. Urang bade ka masjid durusuhan sieun katinggalun komat pas rusuh mau kena tikait. Mau kena soeh orang gubrag labuh takdir sanes amak ulah. Kira-kira kalau diomongkan balikan deui moal sugan balik dekat tukang arah telabuh moal bisa. Nah itu sudah terjadi. Makanya Bu, jangan suka menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi walaupun tidak mengenakan. Tong sok silih salahkeun jadi jalmi mah gara-gara bapak, cek ibu, cek bapak gara-gara maneh, yo terus cek bodoh lain gara-gara bapak. Padahal masalahnya sudah lewat paseana ayeuna. Udah Bu, Pak, kalau yang sudah terjadi itu adalah kehendak Allah, tinggal kita pandai mencari hikmah. Atau besok mah hati-hati kalau mau ke masjid teh angkat saeutik mu kena bisi pajulit gitu kan. Hikmah kan dibalik musibah ya. Wa biyakunu mayakunun, apapun yang akan terjadi itu hak Allah. Maka kalau kita sudah berbicara hak Allah, jangan pernah berkata tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah menyebut tidak mungkin, baik yang positif maupun negatif. Makanya kadang-kadang orang mah baru sadar kalau sudah terjadi. Betul. Kemarin teh ngobrol kene ayeuna maut. Betul. Baru kita menyadari kalau sudah terjadi. Optimis Bu ke depan. Makanya jangan mikiran Ramadan itu, jangan mikiran materi, tong mikiran baju lebaran,
tong mikiran kue lebaran, tong mikiran mudik. Ramadan yang kita pikirkan ibadahnya, urusan yang tiga, urusan Allah lah, Bu, babari, ya Bu ya. Allah mah kalau mau memberi ibu uang yang banyak, kudu-kudu gawe, bro, anu mere. Kalau Allah mau, betul. Tapi nanti di Ar-Rahman kita lihat. Kemudian, nah ini apapun yang akan terjadi, itu adalah hak Allah. Makanya kita diperintahkan untuk banyak meminta kepada Allah. Jangan pernah banyak berharap kepada manusia, karena rata-rata akan berujung kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah, karena Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Bu, ulah sok ngarap-ngarap kajalmi, sok kecewa. Apa Bu? Kecewa. Ya bener, sok naon Bu? Mohon gitu. Sore-sore hujan, bapak menuju ka payun. Mah keharepelannya mangga kan. Pas bapak diharap hujan, ibu teh sorangan di bumi, cek ibu teh, ngeunahnya mun wayah kieu dahar gorengan, bala-bala haneut, cireng haneut, pisang goreng haneut, cek ibu teh sugan we kasih bapak balik bawa gorengan. Ngarep-ngarep Bu, ngarep. Hujan root, bapak datang. Di mana Pak? Di payung, nyandak naon? Di bawah naon? Nah, atuh ari bapak hujan kieu Pak, raos nama meser-meser gorengan, atuh pisang goreng, bala-balahan. Nah, ada bapak mau geus wareg. Nah, wareg di mana Pak? Kan dia teh nongkrong di hareup di tukang gorengan. Pas hujan bari barang dahar wareg. Atau temawa ka imah sugan tenung. Kecewa nggak Bu? Kecewa. Tentu dasar boga salah kita tidak ngerti amak kok teteh Bu. Oke, itu yang pertama. Nah, karena Allah itu apapun yang akan terjadi itu hak Allah, maka ibu bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Kalau bahasa lebih jauhnya, Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat. Jumlah nikmat Allah itu 100. Diturunkan di dunia hanya 1%-nya saja. Matak mengabayangkan nikmat akhirat malah kabayang. Di dunia ge anu sakitu nikmatna cuman 1% kadang teu kabayang. Nikmat Allah itu 1% diturunkan, tapi Allah mengatakan yang memberikan nikmat besar. Kenapa Bapak Ibu dikatakan besar? Karena yang menerima dan menikmati nikmat Allah di dunia adalah seluruh makhluk Allah. Mulai bahasana Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Artinya urusan Allah memberi di dunia, ngarizkian di dunia, teningali eta jelema teh iman atawa kafir. Allah tidak melihat orang itu mau beribadah atau malas beribadah. Sepanjang dia hidup di dunia, dirizkian ku Gusti Allah. Allah berfirman di surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'daha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Semua Pak dijamin. Dan Ibu, Bapak, setiap jalmi anu hirup dijamin rizki. Sampai kapan rizki itu diberikan Allah? Sampai sakaratul maut. Artinya,
walaupun dia sakit, terbujur, tidak bisa kemana-mana, walaupun dia tidak bisa bekerja, walaupun dia tidak punya penghasilan, walaupun dia tidak punya pensiunan, tapi sepanjang dia hidup pasti direzekian ku Gusti Allah. Yakin Bu? Yakin? Mau mengeluh, mau amak-amakan, mau ngarap-ngarap nutu aya, sing yakin aya rizkina. Itu Pak. Rizkina Pak. Orang yang sakit aja di rumah sakit tergeletak, aya rizkina. Apalagi kita. Ya, ini yang pertama. Allah menjamin rezeki kita. Maka Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Siapapun diberikan oleh Allah. Maka jangan tergiur, jangan iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang yang tidak beriman. Dan tidak perlu kita banding-bandingkan dengan kita yang beriman. Contoh, nanya, hari orang nusok salat, nusok ngaji, nusok ibadah, dagang temani seset. Nah, hari si enci, si engko, anu tara salat, dagang nate pesat. Sok aya nu ciri kitu Bu. Aya. Nah, hari orang nusok rajin ke masjid. Kadang-kadang mani susah hirup teh. Hari batur berjamaah ngadon sare, batur salat ngadon sare, batur ngaji ngadon ulin. Nah, jigahna teh anu gampang. Aya nu kitu aya. Sok nyangka kitu tara Bu. Tara di dieu mah insyaallah. Di bumi maduka. Ya. Ini yang harus kita manage Bapak Ibu. Ini yang mesti kita rapikan dalam hati kita. Jangan pernah tergiur apa yang Allah berikan kepada Allah. Wala tagurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Kenapa? Karena Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu kapasitas kita. Makanya dalam istilah Allah memberi itu ada dua. Ada milik, ada rizki. Maksudnya Pak? Ada milik, ada rizki. Benten kan? Hari milik mah segala sesuatu yang kita akui. Eta milik. Nuku bapak ku ibu di aku namina naon? Milik. Tumaras abdi, Bu, ari mukena nuku ibu di anggo kagungan saha? Kagungan sabu nu batur nu ibu. No ibu, berarti eta teh naon? Milik ibu. Ya. Pak, rumah kita yang di sana itu yang suka kita pakai setiap hari milik siapa? Milik kita. Di aku. Ta eta teh imah abdi, mobil abdi, motor abdi, eta teh berarti milik abdi. Kartos Bu. Jadi Bapak Ibu, milik itu segala sesuatu yang kita akui. Ada rizki. Rizki itu apa? Rizki itu sesuatu yang membawa manfaat untuk diri kita. Sederhana kieu, rizki mah nuka tuang, nuka pake, yang kita makan, yang kita rasakan manfaatnya. Kurang cobian tersederhanakeun. Ibu misalkan mukena gaduh dua. Teu hiji mukena teh aya dua. Dua-duanya milik ibu. Bapak punya sarung, punya baju lebih dari satu. Semuanya milik kita. Milik Bapak Ibu. Pertanyaannya, yang dipakai sekarang satu atau dua? Satu. Nu jadi rezeki nu mana? Satu yang kita pakai. Dan bahkan andaikan semua milik dipakai, hayang jadi rezeki, bisa-bisa jadi terpantes. Contoh, ibu gaduh baju baru 3 rupa.
koneng beureum jeung hejo seragam majelis taklim. Kusabab ibu marajin majelis taklim di mana-mana, jadi punya 3 seragam. Sekali waktu ada undangan, cek ibu make nu mana? Urang pake we kabehanana. Di jerona hejo, nu kadua koneng di luar beureum. Dipake tah sadayana ngarah jadi rizki. Cik kira-kira palabah katingali ku batur dihebatkeun disungsepikeun. Kata si ibu make baju 3 lapis, hejo koneng beureum boa-boa. Aduh. Ya. Artinya apa? Tidak mungkin milik kita pakai bareng. Bapak gaduh mobil jeung gaduh motor, tiasa tuh Pak waktu yang sama mobil jeung motor dianggo. Nggak bisa. Numpak abdi teh cenah reka bade ka alun-alun bae numpak mobil jeung numpak motor. Kumaha jadina? Ada salah satu yang jadi rezeki kita. Makanya yang Allah jamin itu rezeki bukan milik. Makanya kan ada satu hadis, tamu datang dengan apa Bu? Rizkinya leres. Tamu datang dengan rizki. Nah, sok sapali jami nganggap rizki teh oleh-oleh. Geuning cenah tamu teh lengoh teu mawa nanaon. Cenah datang dengan rizkinya, awas polana berubah. Pak, Bu, yang dimaksud tamu datang dengan rizkinya, apapun yang dinikmati oleh tamu di rumah kita, hakikatna rizki tamu. Terus Pak di kampung contohnya di kampung abdi gitu nya. Kan di kampung abdi mah kadang-kadang lamun aya tamu sok disugemakeun walaupun eueuh nanaon. Badaya tamu gaduh lauk di balong tadi ala, nu kamari menang melak tadi ala-ala tadi ala, aya tamu. Madam mau susuguh anu seueur aya tamu. Makanya ketika tamu datang makan di rumah kita, beak lauk ku tamu. Lamun dibalikeun, nu melak urang, yang suka kasih pakan urang, nu ngurus urang, nu ngala urang, nu ngadahar tamu. Aya kitu Bu. Urang amak moal. Nyakun urang capek nak maneh nu ngeunahna. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu punya iman, tidak. Alhamdulillah, sebetulnya merezeki tamu, kenapa ya harus lewat saya dulu? Ternyata Allah sayang sama kita, ngasih pahala bagi kita untuk ngurusnya. Malah tibalik tamu geus tuluy, isukna ibu dikirim pais lauk ti tatangga. Lauk urang dulu kan ka batur, lauk batur didahar ku urang. Namanya itu masalah rezeki. Oke Bu, Allah memberi tanpa Allah pengasih tanpa pilih kasih. Siapapun diberikan Allah, maka sing yakin berjuang dengan siapapun sama Bu peluang kita. Ibu mau kaya bisa, bapak mau kaya bisa. Optimis hidup Pak, jangan pesimis. Lebah maripu. Ayo semangat, cari semangat. Allah pasti akan memberi. Makanya ke anak-anak muda, ayo jangan loyo, jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Ada kalimat manjadda wajadda, mun kayang pasti parang, mun aya kahayang pasti aya jalan. Leres. Ibu bapak gaduh niat, ya Allah, Ramadan sekarang saya mau jadi ahli sedekah. Ramadan sekarang saya mau sedekah 1 juta ya Allah. Minimal abdi 1 juta Ramadan ayeuna sedekah ya Allah. Abdi geus niat pokokna setiap malam tarawih mau bawa uang 10.000 ya Allah. Kurang kali 20.000 abdi masa malam ya Allah. Saya mau niat sedekah minimal 1 juta di Ramadan. Aya atas niat kitu teh acan. Aya teh acan. Saya yakin aracan. Bade diniatan moal. Bade moal Bu. Bade diniatan sedekah Ramadan minimal 1 juta.
Andaikan di sini ada yang Ramadan yang tarawih misalkan 100 orang, kalau satu orang niat sedekah 1 juta ke masjid, 100 juta ke minggu. Kurang makan satu. Atuh ti mana Ustaz 1 juta nage. Ayeuna ge eueuh. Mun bahasa cek abdi cek Allah da maneh mah niat ge henteu moal dibere gitu. Laras buat niat-niat ya. Kalau sudah niat kan kita punya target. Ya Allah, berikan abdi rizki. Ya Allah, abdi teh hoyong Ramadan ayeuna teh setiap malam saya salat tarawih teh bawa 20.000 tong 2.000 wae. Tahun kemarin mah baru sempat ngenceleng ke 2.000 ayeuna mah ya Allah 20.000 setiap malam. Mungkin tidak. Ayo Bu, mungkin tidak. Siap tidak Pak? Asal ada nih masalah terjadi dan tidak kumaha engke. Lu penting kita ada niat dulu. Sok rencanakan dari sekarang sama Ibu. Oh ya Allah udah buat saya mah 1 juta teh besar. Kalau sebulan begede, diniatan dari sekarang 3 bulan piraku teu boga 1 juta. Ngadoa tiap malam ke Allah, tahajud duha setiap pagi. Ya Allah berikan aku kemudahan abdi usti 1 juta koyong ya Allah. Siapa tahu, bukan siapa tahu, pasti Allah nolong. Ujuk-ujuk ibu masihan terkumpullah 1 juta. Siap disedekahkan Bu? Atau nepi lebar? Eta kadang-kadang kuncina orang. Niat awal hade ari geus aya jadi lebar. Ini kan konsepnya Pak. Dan yang kedua, ya istilah kata Bapak Ibu punten, ya istilahnya kieu ngalak duit ku duit terus mun tukang dagang mah modal semakin besar keuntungan mungkin lebih besar. Beda Bapak Ibu, anu dagang modalnya cuma 100.000 dengan yang modalnya 10 juta. Kira-kira untungnya sama tidak? Tidak. Semakin besar modal kita, semakin besar untung kita. Urang balikan karena masalah ikhtiar orang Bu. Ngalah duit ku duit, saur Nabi as-sadaqatu tutubah, dan Nabi tidak akan pernah miskin orang yang rajin sedekah. Di Quran tidak akan pernah miskin orang yang rajin sedekah. Ada sedekah teh ku artos, mun ibu bapa hoyong artos sering ngaluarkeun artos. Bismillah ya Allah, abdi mah sehari mengeluarkan 5.000, Allah lipatkan dengan 700 kali lipat. Yakin Bapak Ibu? Sok sing yakinkan Allah mah ngabalasna kumaha cek Allah lain cek urang. Matak yang kedua, Allah memberi tanpa harus diminta. Kandungannya. Tadi satu, Allah Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Jadi orang punya peluang yang sama untuk diberikan oleh Allah. Mangga. Yang kedua, Allah memberi tanpa harus diminta. Nya kitu, mangga ke ibu pasok. Seueur urang perantara banyak minta ke Allah. Ibu mah bapak serta minta duit rata-rata mah. Gini Allah ngasih umur, diminta enggak? Gini Allah ngasih sehat. Jadi Allah ngasih yang lain. Allah memberi tanpa harus diminta. Jadi cina orang diwajibkan berdoa. Ibu bapak berdoa itu ibadah. Pas sekali berdoa itu ibadah. Walaupun bapak ibu tidak berdoa, pasti dikasih ke Allah. Boro-boro ibu bapak nusok ngadoa nusok sholat. Nutara sholat jadi barere. Betul. Utara ngaji wae dikasih, yang durhaka setiap hari juga sama Allah diberi. Ini urusan Allah memberi, tidak perlu diminta oleh kita. Andaikan kita tidak berdoa meminta kepada Allah, Allah pasti akan memberi kita. Yang ketiga, Allah yang memberikan nikmat besar di dunia. Kenapa? Karena yang merasakan nikmat itu adalah seluruh makhluk Allah. Ada berapa macam si nikmat Bu? Orang tafakuran Bapak. Satu, ada yang disebut nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu adalah
nikmat yang ada pada diri kita atau personal kita. Contoh, Allah memberikan kita hidup, tangan, kaki, wajah yang menawan, mata, telinga, dan anggota tubuh yang lainnya. Itu disebut nikmat fitriyah, fitrah. Nu disebat manusia teh lamun sempurna tubuhna. Da kalau tidak sempurna tubuhna mah kadang tidak dikatakan manusia. Contoh aya awakna eueuh sirahna. Manusia bukan? Bukan. Aya sorakna eueuh jirimna. Manusia bukan? Ibu bareng mulai tim masjid, isa-isa ngaliwat ka tanah kosong. Assalamualaikum. Luak liat aya jelemana. Saya cek ibu. Curi gang gitu ya. Ada sorakna teh aya jasadna. Nih Pak, syukuranan orang. Allah kasih jasad ke kita. Allah kasih badan, Allah kasih tangan, Allah kasih mata. Betapa itu semuanya berharga bagi kita, betul? Dan mohon maaf banyak orang yang tidak mensyukuri tentang apa yang Allah berikan kepada kita dengan jasad yang Allah berikan. Ya Allah, baru terasa kita rasanya punya kaki, lamun kaki geus ngarasa sakit, betul? Tubuh tuur tos karasa nyeri, lamun ruku tos karasa susah, diuk lila teuing ngarasa cangkel, tungtungna nyangunyar deui, gilak deui, ya Bu ya. Mohon gitu karaosna teh lamun geus kitu ya Allah, baru sekarang terasa kita punya kaki. Sok jarang kita mensyukuri tentang mata, Pak. Ketika mata kita sudah mulai plus atau minus, pandangan jauh tos ngagebleg, ningali tulisan boro-boro nu leutik nu badag kadang kegelebegan. Ya, pengen baca Quran kita sudah terasa susah, baru kita pakai alat bantu kacamata nalungitkan ruang rorong luar biasa, baru terasa nikmatnya kita punya mata. Punten, urang anu salama ieu teh asa biasa we. Padahal mahal kita punya mata. Baru terasa nikmatnya punya telinga, lamun ku Allah sudah diberikan benge. Bapak sudah sepuh, ibu sudah sepuh, pendengaran sudah kurangkan di mata juga nugogorowokan pasea begitu. Bapak teh bilang lalaunan ku ibu teka kuping atau tibalik, ibu ngobrol nyarios ku bapak teka reunge. Cek bapak teh, mah, atau tibalik ibunya, mah, cek bapak teh gitunya. Naon atuh jeung molotot, kan gitu nya. Punten ya punya, urang teh bakal kitu bakal yang muda jangan merasa wah moal abdi mah, enggak, pasti bakal. Usia itu tidak bisa dibohongi. Umur malah bisa dibobodo. Kenikmatan semakin berkurang. Sugan ibu tetap usia abdi 80 tahun sanggup lompat kene ka alun-alun, mah mungkin mah. Baheula kuat lompang jauh teh ayeuna mah noroktok. Ya, keaminan saeutik ripuh. Dulu mah tukang ka pasar nepi ka jam 12 penting ayeuna mah ripuh. Mulai ibu Pak, badan itu usia tidak bisa dibobodo. Ayo, itu nikmat fitriyah yang awal akhir Bapak Ibu akan berakhir. Di surat Yasin kan disebutkan naik kurang teh. Usia 40 turun. Bahkan dikatakan ketika seseorang sudah sampai kepada usia sepuh, maka fisiknya Allah kembalikan layaknya seperti bayi kembali. Laras ngalungsar, wajigah oroknya bunyi lemah. 2. Ada nikmat ikhtiariyah, yaitu nikmat yang diperoleh atas usaha kita. Nah, ya mah ikhtiar, nikmat yang Allah berikan melalui jalan ikhtiar. Contoh, kita misalkan punya harta yang banyak,
Namun Bapak Ibu, wa ma min innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang tersebut berjuang, berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu, ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Tidak ada nikmat yang didapatkan lewat ikhtiar. Cek orang Sunda mah mun orang tedaek ikhtiar, maka orang tidak akan mendapatkan apa? Mun ngoreh moal ngarih. Orang Sunda tahu. Mun ngoreh moal ngarih. Artinya apa? Kalau kita tidak mau bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Makanya kita semangat. Beda orang yang diam di rumah dengan orang yang keluar rumah. Nikmat ikhtiariyah. Sok Bapak Ibu, ikhtiar sing maksimal. Itu. Ya. 3. Ada nikmat alamah. Nikmat alamah itu apa? Nikmat alam di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup jika Allah tidak memberikan nikmat alamah ini. Contoh, air, udara, tanah, itu nikmat alamah. Allah siapkan, Pak. Bisa nggak kita hidup tanpa udara? Kemarin zaman COVID-nya luar rengapkan Bapak Ibu belaan oksigen dipeser parbut, temali oksigen pemikir murah jeung mahal. Kata saking pengen bernapas, Pak. Coba sekarang Bapak Ibu bebas, kemana-mana pernah bawa oksigen. Menghirup udara dengan sebebasnya, dengan nikmatnya, dengan enaknya. Pernahkah kita berkata nikmat dari Allah? Kadang-kadang kita tak menyadari bahwa itu nikmat yang Allah sediakan di alam kita. Yang punya, subhanallah. Yang keempat, ada nikmat diniyah. Nikmat diniyah itu adalah nikmat agama. Nah, ini Pak. Tidak semua manusia diberikan nikmat diniyah. Nikmat diniyah itu di saat Allah memberikan hidayah. Maka syukurilah Bapak Ibu, di mana kita telah mendapatkan nikmat diniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ada nikmat ukhrawiyah. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita kelak di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai Nabi juga menjelaskan ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dalam menggunakannya. Mana? 1 nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat kesempatan. 1 nikmat kesehatan, 2 nikmat kesempatan. Kalau ada kesehatan dan kesempatan, itu wajib kita laksanakan. Yuk, mumpung Allah masih memberikan ke kita, mumpung sehat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayo syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kembali tadi ke awal. Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah memberi, Allah pengasih tanpa pilih kasih. Semua makhluk punya kesempatan diberi oleh Allah. Semua makhluk diberikan kesempatan sama oleh Allah. Cuman mari kita lihat bagaimana agar Allah memberi kepada kita. Maka poin yang terakhir, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang pengasih dan tak pernah pilih kasih. Allah memberi kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup Allah mengatakan kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Setiap makhluk hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah, tapi tidak dijamin miliknya oleh Allah. Sehingga setiap milik kita
Setiap milik kita belum tentu jadi rezeki kita. Saya Pak, setiap milik kita belum tentu jadi rezeki kita. Dan setiap rezeki kita tidak harus selalu datang dari milik kita. Bapak kerja, dapat gaji sebulan 10 juta. Datang ke rumah, bapak kasih sama istri. Ku ibu dibagi-bagi. Ini untuk makan sebulan, ini untuk bayar sekolah anak, ini untuk ini. Tungtungna nu 10 juta TCF. 10 juta habis. Ternyata bapak mah cuma minta ke ibu mah minta 500.000 ke bensin. Berarti punten bapak ibu, milik kita yang 10 juta yang bapak bawa dari kantor, ternyata rezeki bapak mahmung 500.000. 8,5 juta kersa milik rezeki istri, rezeki anak, atau mungkin rezeki yang lainnya. Tapi jangan sedih ibu, walaupun kita tidak banyak milik, walaupun tidak gede penghasilan, walaupun uang tidak menumpuk. Kenapa? Karena rezeki kita tidak harus selalu berawal dari milik kita. Hari ini ibu disuguhan tuangin, misalkan kupat tahu, meren gitu pada dipincuk gitu. Kupat tahu teh mun meser 10.000. Pagi ini bapak ibu menikmati kupat tahu. Naros meser teu dituang moal. Lamun dituang berarti rezeki kita tidak harus selalu berasal dari milik. Kudu mayar 10.000 asal daek ngaji kakak Siti, uih ngaji menang kupat tahu. Itu Pak bahasa rezeki. Makanya saya enggak takut Pak dengan rezeki. Bahkan melakukan ibu juga nabi rezeki nabi macam minum ibu begitu tadi. Ya, nah ibu jengken tenang. Ya, maka yang terakhir Bapak Ibu, maka yang harus kita kejar bukan bagaimana, maka yang harus kita kejar adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki setiap permohonan kita. Bukan ngejar bentuk materinya, tapi kumaha carana supados Allah menghendaki kita. Dengan cara apa? Tadi teh ibadah. Jadi yang Bapak Ibu kita pikirkan sekali lagi, mangga tak perlu kita banyak mikiran rezeki. Jangan risau tentang kebutuhan. Jangan gelisah walaupun kita banyak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah agar Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, sehingga Allah akan memberi walaupun kita tidak memintanya. Ar-Rahman gitu. Jadi ayo nama bu mun ngaos bismillah teh sing emut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna tauhidnya? Tadi sudah dibahas. Jangan pernah nyalahin takdir. Geus ulah sok ngungkit-ngungkit muka tukang. Sudah, yang lalu biar berlalu. Jadikan cermin untuk menghadapi masa depan. Karena bahagia itu di depan bukan di belakang. Daripada mikiran yang sudah terjadi, mending mikiran apa yang bisa kita lakukan ke depan. Tos, tong mikiran nu enggeus-enggeus, tong ngungkit-ngungkit masalah nu ka tukang, capek. Ya. Yang kedua, Allah pasti akan memberi kepada hamba yang dikehendakinya. Maka optimis kita memandang ke depan. Pasti Allah akan memberi syaratnya. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga untuk meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kita berusaha agar Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Kuncinya adalah ibadah dengan ikhlas gitu. Tiasa janten ibu dinten ayeuna rezeki ibu teu kudu duit ibu.
pagi-pagi menang kupat tahu, pulang ka bumi aya nu ngirim nasi kuning, lohor-lohor dikirim budak, asar-asar diajak syukuran ku tatangga. Bisa teh sadinten teu ngaluarkeun duit? Bisa kalau Allah mau. Dalas kitu mau. Abdi mah sering ceramah ka mana-mana, kadang-kadang tara makan di rumah. Duit abdi pun bojo nu masakna, teu makan di rumah dan naon, isuk-isuk pengajian menang sarapan. Jam 8 aya deui ngaji dititah dahar, lohor-lohor aya pengajian ustad tuang deui, tuang asar-asar aya deui pengawasan dahar deui. Datang ka ieu makan wareg Pak. Cek pun bojo Pak bade tuang wareg lah. Berarti cek abdi ieu poe ieu urang nu ngaraduitna urang nu teu ngadaharna. Oh, itu rezeki di Gusti Allah Pak. Itu rezekinya punya. Atak sing tegar sing semangat. Tong sok ningalian nu batur hidup mah mung pasangka sangka ngeunahnya batur boga mobil cek nu boga mobil ngeunah ibu teu boga mobil cukup pakai curug neangan Grab ya nu penting mah bisa naik mobil itu aja ya enak beureun mun boga motor nu penting mah bisa numpak motor da boga motor ge teu ditumpakan mah teu ngeunah. Ibu sok ngajugrugkeun mobil na garasi tapi teu bisa nyupir kan ribu mal bisa dipakai ya Pak. Tapi yang penting mah fasilitas Allah berikan kepada nu aya syukuri nikmati nu teu aya tong jadi iri dan dengki. Baik itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sambil menikmati hidangan. Mangga boleh ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu, ada yang mungkin masih kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ayo, Ibu-ibu. Bapak-bapak. Bang Abu naroskeun Bu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau gitu tutup dengan doa. Tutup aja. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum buka ketupatnya kita doa dulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli dawa'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana, mugi-mugi Allah ngabarakahkeun orang sadayana. Hapunten samudaya kalepatan kakhilafan kita tutur kata bahasa nu kirang merenah, mugi Bapak Ibu tiasa ngahapunten kana kalepatan abdi khususna. Terakhir Pak DKM dan Bapak Ibu sadayana, mohon doa dan mohon izin mungkin di bulan depan saya tidak bisa hadir secara rencana di majelis ini. Kebetulan insyaallah tanggal 27 Februari sampai tanggal 19 Maret kurang lebih 20 hari saya akan berangkat dulu umroh Pak. Mohon janten hapunten kahijina pidoa ti para sepuh Bapak Ibu sadayana, semoga perjalanan saya dimudahkan dan dilancarkan. Bapak Ibu aga didoakan ku abdi mugi-mugi sing tiasa angkat ka tanah suci nya punya. Insyaallah 19 hari mungkin di sana Pak. Jadi kemungkinan pulang ke Bandung baru menjelang Ramadan. Jadi hapunten kasadayana bilih ketepang deui menawi sasih Ramadannya Bapak Ibu menawi di papan yuswa anu panjang barokah ku Allah. Hatur nuhun kasadayana, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati sarapan kita.